Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Fa salawatu rabbina alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Ikhwatal iman, sahabat pecinta ilmu, pemirsa Sahih TV yang kami hormati, kami muliakan dan tidak lupa kami doakan semoga senantiasa mendapatkan taufik, kemudahan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada kesempatan pada hari ini kita bisa kembali bersua melalui channel yang kita cintai ini, dan insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembahasan tentang Al-Minah Al-Aliyah fi Bayani As-Sunan An-Nabawiyah. Kita yang membahas tentang sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam sehari semalam. Sebelumnya kita telah menyelesaikan as-sunnah al-mawqutah, sunnah-sunnah yang berkenaan dengan waktu, maqabla al-fajr, sebelum fajar terbit, dan itu dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika bangun tidur dan perkara-perkara yang beliau lakukan setelah bangun tidur. Kemudian di bagian yang kedua ini, jadi bagian kedua dari pembahasan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sebelum fajar, yaitu al-qiyam lilailin wal witr, bangun untuk sholat malam, untuk ibadah malam, dan untuk sholat witir. Ikhwatul iman yang kami hormati dan kami muliakan, sebelum kita membahas tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW atau bagaimana salat malamnya Rasulullah SAW, karena di sini nanti insyaallah akan kita bahas bagaimana disebutkan oleh penulis Hafizahullah Ta'ala wa fihi iddatu a'mal hiya min hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa perkara, beberapa amalan yang merupakan petunjuk dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelumnya ana ingin mengajak kepada kita semua untuk membahas tentang keutamaan salat malam. Mudah-mudahan dengan adanya pembahasan ini akan lebih memotivasi kita agar kita semangat untuk menghidupkan malam-malam kita dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah dengan salat tahajud dan seterusnya. Pembahasan tentang keutamaan salat malam ini ada bagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah tentang keutamaan salat malam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Kita akan membaca beberapa ayat yang mewakili terkait dengan keutamaan sholat malam. Kemudian bagian kedua, insya Allah kita akan untuk menegaskan dan menekankan lagi tentang keutamaan sholat malam, kita akan bacakan dari hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, yang menjelaskan tentang betapa agung dan utamanya sholat malam di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya qiyamul lail a'dhamu ta'at. Salat malam atau ibadah malam adalah ketaatan yang paling agung. Wa ajrul ibadat, ibadat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa rahatul qalb, di dalam salat malam ada ketenangan hati, kenyamanan jiwa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang melakukannya. Wa jala'ul humum, dengan salat malam juga Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kegundahan, kesedihan, kegelisahan para pelakunya. Wa mukhatabatu alamin ghuyub, sebagaimana salat malam adalah media seorang hamba untuk berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Wa huwa yasma'uka fi dhulumat wa anta tunadihi, di mana di kegelapan malam Allah Subhanahu wa taala mendengarmu ketika engkau bermunajat kepada Allah, memanggil Allah, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata para ulama, tas'adun nufus wa yasulu al-qurab min Allah, dengan salat malam jiwa kita itu akan merasakan kebahagiaan sebagaimana akan tercapai kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam surat Al-Zariyat, bahwasanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, mereka itu nanti kelak akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal muttaqina fi jannati wa uyun, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mereka akan dimasukkan ke dalam surga
Mereka akan berada di taman-taman yang amat sangat indah. Mereka akan berada di mata air yang sangat mengagumkan. Akhirina ma atahum rabbuhum. Ini Allah Subhanahu wa taala sedang menceritakan tentang sebagian yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah akan mengatakan siapa orang-orang bertakwa yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga dan akan mendapatkan kenikmatan surga. Akhirina ma atahum rabbuhum. Mereka akan mendapatkan segala yang diberikan oleh Rabb mereka dalam surga, semua yang mereka inginkan. Kanu qabla innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Kenapa mereka bisa mendapatkan pahala, mendapatkan balasan, mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan tersebut? Kata Allah Subhanahu wa taala, karena mereka sesungguhnya mereka dulu ketika di dunia mereka adalah orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat kebaikan, orang-orang yang berbuat ihsan. Di antara ihsannya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka itu ketika di malam hari sedikit tidur. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur menjelang terbitnya fajar mereka memperbanyak beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini khotbah iman hafizallahu wa hafizahullah, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di alam barisan mereka, memberikan kepada kita taufik untuk bisa melaksanakan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan bahwasanya di antara ciri khas, sifat, karakteristik orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang akan mendapatkan pahala di surga, balasan di surga adalah mereka orang-orang yang berbuat baik. Dan di antara kebaikan yang sangat agung yang mereka lakukan adalah mereka sedikit tidur. Mereka sedikit tidur di malam hari. Apa yang mereka lakukan? Tentunya bukan untuk menonton TV, menonton film, menonton bola, tidak. Begadang dengan melakukan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Tapi mereka salat malam, mereka ibadah malam, mereka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka berusaha untuk menjadikan malam-malam mereka momen untuk mereka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ketika mereka selesai salat malam, di akhir malam mereka menutupnya dengan memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu ayat lagi atau sebagian ayat yang juga menjelaskan tentang keutamaan salat malam yang menunjukkan bahwasanya salat malam ini adalah karakteristik atau kebiasaan orang-orang saleh. Yang kalau seandainya kita mengaku kita itu orang saleh tetapi kita itu malas untuk salat malam, alhamdulillah ya. Kita itu sulit untuk bangun malam, berarti kesolehan kita itu masih perlu diperbaiki lagi. Karena ini memang di antara ciri utama seorang orang soleh, orang yang bertakwa adalah mereka mudah untuk bangun malam, salat malam, mendekatkan diri kepada Allah. Dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan, memberikan kita taufik, memberikan kita bimbingan untuk kita bisa salat malam, bangun malam, menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu berupaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran menceritakan tentang orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Di antara yang menjadikan kalian orang-orang yang pilihan adalah karena kalian itu selalu berusaha untuk amar ma'ruf dan nahi munkar. Kemudian di potongan ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ahlul kitab. Ini ingin kita sampaikan atau jelaskan bahwasanya ciri orang soleh bahwasanya mereka itu mudah untuk bangun malam, mereka itu gemar salat malam, itu bukan hanya di umat ini, tapi umat-umat sebelumnya juga demikian. Kata Allah Subhanahu wa taala, walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Kalau seandainya ahli kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka itu mau beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka itu tentu lebih baik bagi mereka. Minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Kata Allah, di antara mereka ada orang-orang yang beriman, meskipun kebanyakan mereka orang-orang fasik. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan tentang ahli kitab, tentang orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, bahwasanya mereka itu terbagi menjadi dua, ada orang-orang yang mau beriman, ada orang-orang yang fasik, dan yang fasik itu lebih banyak.
Allah ingin menceritakan kepada kita tentang apa perbedaan mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala kalau tadi itu di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-110. Kemudian di ayat yang ke-113 Allah mengatakan laisu sawa'a. Mereka itu tidak sama. Maksudnya meskipun sama-sama ahlul kitab, sama-sama Bani Israel, sama-sama Yahudi atau Nasrani, tapi mereka itu tidak sama. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Min ahli kitabi ummatun qaimah. Di antara ahli kitab ada umat, ada segerombolan atau segolongan orang, segolongan umat yang qaimah. Mereka itu lurus. Mereka itu berada di jalan yang benar. Di antara ciri mereka apa? Yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Mereka itu gemar untuk membaca Al-Qur'an, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ana al-lail. Ana al-lail di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, maksudnya adalah sebagian malam atau di malam terakhir atau salat Isya, yang merupakan perbedaan antara orang-orang beriman dengan orang-orang kafir. Nah, di antara ciri mereka itu yatluna ayatillah ana al-lail. Mereka itu di malam hari membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau maksudnya di sini adalah orang-orang Bani Israel, kaumnya Nabi Musa alaihissalam, maka maksudnya adalah mereka membaca Taurat. Kalau maksudnya adalah mereka Bani Israel dari kalangan murid-muridnya atau umatnya Nabi Isa, berarti mereka membaca Injil. Tapi kalau maksudnya adalah di umat ini orang-orang ahli kitab yang sampai ke zaman diutusnya Nabi Muhammad SAW, maksudnya adalah mereka masuk Islam, kemudian mereka itu gemar membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu, Ka'ab dan yang lainnya radhiyallahu anhum ajma'in dari kalangan ahli kitab yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala masuk Islam. Wa hum yasjudun, dalam keadaan mereka bersujud. Jadi kata para ulama bahwa yatluna ayatillahi ana alayhi hum yasjudun, sebagian mereka ada yang menjelaskan bahwasanya mereka itu membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di sebagian malam, kemudian setelah itu mereka banyak bersujud, banyak sholat. Sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya yatluna ala al-laili wa hum yasjudun, mereka itu membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka sholat. Karena sujud itu salah satu rukun sholat. Maksudnya adalah wa hum yasjudun, mereka dalam keadaan sholat. Di malam hari mereka sholat, mereka ibadah malam, dan di sholat malam tersebut mereka banyak membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Mereka beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan juga di antara ciri khas mereka beramar ma'ruf dan nahi munkar. Wa yusari'una fil khairat, mereka berusaha untuk bersegera untuk melakukan kebaikan. Wa ulaika minas shalihin. Ini poinnya, dan mereka itu adalah orang-orang saleh. Jadi di antara ciri khas, karakteristik, sifat utama orang saleh di antaranya adalah gemar untuk melakukan salat malam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua, ana dan antum, termasuk di antara hamba-hamba Allah ahli salat malam. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.